Halo, jumpa kembali sahabat Lintas Family TV, saluran hiburan dan edukasi terpercaya dan ternama. Kali ini akan kami memberikan sedikit edukasi tentang 1001 permasalahan tanah dan sengketa tanah dan aturan hukum pertanahan. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten Lintas Family TV, biar kami akan tetap eksis untuk menyampaikan hiburan menarik dan edukasi terpenting bagi kehidupan kita sehari-hari. 1001 permasalahan tanah dan sengketa tanah. Saya teringat pada satu hari saya diajarin oleh kawan saya atau diajak oleh kawan saya untuk mengikuti satu pertemuan rapat bersama dengan dia di kantor pemerintah daerah setempat. Kebetulan kawan saya ini selaku kepala kantor pertanahan di kabupaten itu. Dan pertemuan itu sendiri merupakan satu pertemuan yang sudah dibahas berulang-ulang dalam penetapan nilai harga jual tanah masyarakat yang akan dipergunakan sebagai proyek pembangunan kantor pemerintah daerah di wilayah itu. Oleh karena saya diajak, maka saya pun ikut saja. Singkat kata, pertemuan itu pun berlangsung. Setelah pemerintah daerah menyampaikan kata-kata sambutan, lalu sahabat saya dipersilakan untuk memberikan sepatah kata sebelum pembahasan lebih lanjut penetapan harga jual tanah. Sahabat saya tidak menyampaikan sambutan yang panjang lebar, tetapi dia memberikan sedikit nasihat kepada para peserta rapat. Dia mengatakan, hati-hati dengan tanah. Jangan pernah bermain-main dengan tanah. Jangan pernah mengambil sedikit saja hak orang di atas tanah. Jangan pernah melakukan spekulasi di atas tanah, apalagi menghilangkan hak orang di atas tanah. Ingat, tanah ini memiliki ruh dan sugesti. Apabila kita bermain-main dengan tanah, apabila kita mengambil hak orang di atas tanah, apabila kita terlanjur berpesta pora dan menikmati uang tanah tanpa mengucapkan syukur, maka yakinlah kutukan tanah akan terjadi atas kita. Hidupmu akan susah, bahkan sesusah-susahnya. Itulah yang dinamakan kutukan tanah. Lalu apa itu tanah? Tanah adalah lapisan bumi yang paling teratas. Tanah adalah bagian dari kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Jadi tanah itu kumpulan bahan mineral dan organik, jenis-jenis pasir atau batu yang di dalamnya terdapat kandungan mineral dan bahan organik yang berasal dari proses pelapukan dan pembusukan pohon-pohon atau tanaman yang dapat disebut proses pedogenesis atau proses pelapukan atau proses pedogenesis, sehingga membentuk sebuah gugusan daratan yang dapat disebut bumi atau tanah. Tanah merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan keberlanjutan makhluk hidup di muka bumi. Tanah akan menciptakan suatu simbiosis bagi makhluk hidup di atas bumi.
Dalam pendapat-pendapat ahli atau teori-teori tentang tanah, Branly mengatakan bahwa tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik, dan juga akumulasi tumbuhan alam yang bebas dan menempati sebagian besar lapisan atau permukaan bumi. Itulah pendapat dari Branly, seorang ahli tentang hukum dan teori-teori tentang tanah. Dan bagaimana cara manusia menguasai tanah, dan kapan hukum tanah itu mulai ada? Kita akan memulainya pada zaman purbakala, ketika manusia masih hidup berpindah-pindah. Pada saat itu, manusia sebagai makhluk sosial sudah mengerti dan mengetahui di mana ruang lingkup kekuasaannya. Sehingga penguasaan tanah pada saat itu disesuaikan dengan di mana mereka suka-sukanya tinggal. Jika di daerah-daerah tersebut banyak hewan-hewan atau banyak tumbuh-tumbuhan yang dirasakan cukup untuk mengisi kehidupan mereka untuk 1-2 bulan atau 3 bulan bahkan 1 tahun ke depan, maka mereka akan tinggal di wilayah itu dalam beberapa bulan atau dalam beberapa tahun. Satu-satunya cara untuk mempertahankan lokasi atau tanah yang mereka tinggal dan mereka beranggapan itu merupakan satu tempat yang cocok dengan kehidupan mereka adalah mengadu kekuatan atau peperangan antara suku atau peperangan antara kelompok. Itulah cara-cara ketika masa purbakala, di mana orang menguasai tanah oleh karena kepentingan sesaat dia. Mereka tidak pernah berpikir tentang kapan mereka akan bikin jalan. Mereka tidak akan pernah berpikir tentang bagaimana mereka membangun satu tata kota dan lain-lain. Pada saat itu yang mereka pikir, alam atau bumi di sekitar situ masih bisa memberikan sumber-sumber penghidupan bagi mereka. Dan mereka akan mempertahankan itu dengan segala daya upaya terhadap pihak-pihak lain yang akan tinggal di tempat itu juga. Ketika peradaban mulai berkembang dan manusia mulai hidup menetap di satu tempat, maka disitulah mereka memulai kebiasaan baru yang dinamakan musyawarah. Dalam musyawarah inilah akan terjadi pengorganisasian internal kelompok, lalu memilih ketua kelompok, dan dalam kebiasaannya disebut ketua kelompok atau ketua suku. Dengan adanya ketua suku, maka akan terbentuk aturan-aturan dasar internal suku tersebut yang ditetapkan berdasarkan musyawarah bersama, baik tentang kebiasaan-kebiasaan sehari-hari maupun tentang pengelolaan atau pemanfaatan tanah di sekitar suku tersebut, sehingga pada akhirnya disebut hukum kesukuan atau hukum adat. Dan kita di Indonesia sangat kenal dan sangat mengetahui bahwa sampai hari ini masih ada hukum-hukum adat yang berlaku untuk beberapa daerah di Indonesia. Baik contohnya di Sumatera Barat maupun di Irian Jaya, di Flores, NTT sana. Juga beberapa daerah yang sampai hari ini masih menggunakan tata kelola tanah dengan dasar-dasar hukum adat atau hukum ulayat setempat. Hukum adat menurut Profesor Supomo berpendapat bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis atau peraturan yang tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan. Sehingga banyak sekali hukum-hukum adat yang sampai saat ini
oleh masyarakat kita masih diyakini sebagai suatu perikatan di dalam lingkup mereka. Ribuan bahkan ratusan tahun hukum adat atau tata cara kebiasaan penguasaan tanah sudah berlaku di bumi Nusantara. Dan hukum adat ini merupakan satu-satunya ketentuan peraturan yang mengikat kelompok-kelompok suku, kelompok-kelompok masyarakat yang hidup dalam satu komunitas. Walaupun peraturan-peraturan tersebut tidak tertulis, tetapi oleh karena tata cara, keyakinan masyarakat terhadap peraturan-peraturan tersebut, maka bahkan peraturan tersebut masih sangat dihargai oleh kelompok-kelompok masyarakat atau kelompok-kelompok suku. Dan memasuki fase penjajahan Belanda, sistem pertanahan di Indonesia tunduk dan taat kepada undang-undang kolonial Belanda. Dan kita mengenal beberapa undang-undang pertanahan kolonial Belanda yang ditetapkan di Indonesia, terutama Undang-Undang Agraria 1870 atau Agraris Wet 1870 yang diberlakukan oleh salah satu menteri kolonial Belanda yang bernama Sil Engelbertus de Waal, seorang menteri dari Belanda. Undang-undang ini lahir oleh karena penjajah Belanda atau kolonial Belanda pada saat itu suka-sukanya mengambil hak-hak atau tanah-tanah masyarakat, sehingga undang-undang ini diharapkan dapat memberikan satu jaminan terhadap tanah-tanah rakyat. Profesor Budi Harsono dalam buku Hukum Agraris Indonesia terbitan 2008 menjelaskan bahwa Undang-Undang Agraris 1870 dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda dengan tujuan satu, memberikan peluang dan kemungkinan memberikan jaminan hukum kepada para pengusaha swasta agar dapat berkembang di Hindia Belanda. Yang kedua, melindungi hak-hak tanah penduduk agar tidak hilang atau jatuh ke tangan asing melalui penyewaan tanah, bukan menjual tanah kepada pihak asing. Ketiga, membuka kesempatan kerja yang lebih baik bagi penduduk Indonesia, utamanya dalam bidang buruh perkebunan. Salah satu hal yang penting yang dituangkan dalam Undang-Undang Agraris 1870 adalah hak arfak atau semacam hak guna usaha yang membuat seseorang bisa menyewa tanah kosong atau sebidang tanah yang belum memiliki suatu hak dengan batasan waktu maksimal 75 tahun. Hak menyewa tanah sesuai dengan kewenangan yang diberikan hak ekgendom atau kepemilikan, selain dapat diwariskan dan menjadi anggunan. Kutipan Profesor Budi Harsono dalam bukunya Hukum Agraris Indonesia terbitan tahun 1995. Lalu bagaimana perkembangan hukum agraria setelah Belanda mengangkat kaki dari Indonesia dan bangsa kita masuk pada fase kemerdekaan atau setelah selesainya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bagaimana politik pertanahan yang diterapkan oleh pemerintah Orde Lama? Mari kita ikuti pembahasan 1001 masalah tanah dan sengketa tanah selanjutnya.